Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang juga Bapak Ibu tenaga kependidikan di SDN 03 Taman. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah menghadiri undangan saya untuk sharing atau tukar pikiran ataupun berbagi praktek baik tentang budaya positif. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 3 ini untuk sharing mengenai budaya positif yang akan kita terapkan atau yang sudah ada di SDN 03 Taman. Di sini diseminasi budaya positif akan saya uraikan sebagai tugas daripada calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan dulu, nama saya Natalia Susati. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kota Madiun yang berasal dari SDN 03 Taman. Diseminasi budaya positif di sini yang pertama diawali dengan konsep dalam budaya positif. Apa yang dimaksud dengan budaya positif itu? Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mempunyai pemahaman apa itu budaya positif. Monggo saya persilakan. Pak Wahyu mungkin mau mencoba, Pak Wahyu. Boleh. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah tingkah laku atau kegiatan yang itu baik dilakukan oleh entah itu peserta didik ataupun Bapak Ibu guru. Baik, betul sekali apa yang dikatakan Pak Wahyu. Yang dimaksud dengan budaya positif adalah semua tingkah laku atau perbuatan yang baik yang diterapkan di SDN 03 Taman ini. Sepertinya kok masih lesu, masih lapar nggih? Capek sih, yo pangapun saderengipun Bapak. Kita refreshing dulu aja biar mboten jenuh nggih. Kalau kau suka hati bilang hore, monggo. Setunggal kalih tiga. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore, hore. Matur suwun. Di sini akan saya jelaskan mengenai budaya positif. Apa yang diutarakan Pak Wahyu tadi sudah betul, okay? Jadi budaya positif itu segala tingkah laku atau perbuatan yang baik-baik yang ada di sekolahan ini. Budaya positif di sini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, di mana budaya positif tersebut itu merupakan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif yang diterapkan di sekolah itu menjadi suatu pembiasaan sehingga mendorong murid untuk melakukannya dengan kesadaran diri tanpa paksaan. Itu mungkin perbedaan kegiatan positif, disiplin positif ini dengan yang lainnya nanti. Selanjutnya, langkah-langkah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu posisi kontrol guru. Apa yang dimaksud posisi kontrol guru? Mungkin ada pemahaman yang lain lagi? Monggo. Guru saja diminta dikontrol loh, okay? Pak Imam? Ya, okay. Sesuai porsinya. Oh ya, betul. Guru juga harus dikontrol sesuai dengan porsinya. Di sini posisi kontrol guru itu berkaitan dengan kedudukan guru sebagai seorang manajer untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini guru itu bisa berperan sebagai manajer walaupun dia bukan kepala sekolah, bukan pengawas, hanya sebatas guru, tapi tetap bisa menjadi seorang manajer.
Yang selanjutnya adalah kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini digunakan untuk membantu guru dan murid dalam bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya ada penerapan disiplin positif. Mengapa harus ada penerapan disiplin positif? Disiplin positif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada anak agar mereka mengetahui perilaku yang diperbuat, baik ataupun tidaknya. Jadi bisa mengambil keputusan dengan kepala dingin tentang apa yang telah dia lakukan. Hal-hal itu tadi muncul karena adanya kebutuhan dasar daripada manusia itu sendiri. Di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu secara garis besar, yang pertama itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua itu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa yang bisa untuk diterima oleh orang lain. Yang ketiga itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini hubungannya lagi dengan manajer tadi ya. Yang tadi langsung ke manajer. Nah, ini selain manajer itu, guru itu juga menduduki 4 hal ini. 4 hal ini mungkin sudah sering kita lakukan. Kadang yang terasa, kadang juga tidak kita rasakan. 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Guru itu bisa sebagai seorang penghukum. Yang kedua itu bisa sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga itu bisa menjadi teman. Yang keempat bisa menjadi pemantau. Dan yang kelima bisa menjadi seorang manajer. Kelimanya ini tentu ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, seorang guru itu diharapkan ke depannya itu bisa menjadi seorang manajer untuk melayani semua kebutuhan daripada peserta didik. Selanjutnya di pembahasan yang pertama tadi ada kesepakatan kelas. Hampir sama dengan keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas ini merupakan seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Dan saya sebelumnya di kelas Bapak Ibu guru sudahkah menerapkan keyakinan kelas? Sudah, alhamdulillah. Baik, saya teruskan. Keyakinan kelas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif. Kesepakatan kelas ini juga mengatur tentang kehadiran siswa dan guru itu sendiri, kedisiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab. Ada manfaat dari keyakinan kelas itu, yaitu mendidik siswa agar lebih disiplin dan bertanggung jawab. Nah, untuk setiap ada permasalahan, kita biasanya langsung menyelesaikan masalah itu tanpa ada prosesnya. Ini mungkin barang baru saya juga baru mengerti kalau ternyata permasalahan itu tidak langsung dikasih jalan keluarnya, tetapi kita melihat dulu, kita tindak lanjuti dulu. Sebenarnya permasalahan itu kenapa tokoh ada, kenapa tokoh muncul. Nah, ini salah satu cara yang bisa digunakan itu adalah menerapkan segitiga restitusi. Ini salah satu, berarti masih ada banyak cara yang digunakan. Segitiga restitusi, namanya saja segitiga, berarti ada tiga cara yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah kendala dalam pembelajaran di anak itu sendiri. Segitiga restitusi di sini itu merupakan proses yang bertujuan untuk membantu murid dalam memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi anak salah itu biar tidak nervous, tidak down, tidak mempunyai semangat untuk kembali belajar, itu
perlu dilakukan segitiga restitusi agar mereka itu bisa kembali menjadi anak yang lebih baik, malah lebih lagi setelah mereka bersalah. Jadi sebuah kesalahan itu bukan sebuah kegagalan, tapi malah awal daripada sebuah kesuksesan. Kegiatan segitiga restitusi itu meliputi yang pertama menstabilkan identitas. Ya, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketiga hal itu monggo bisa dicobakan nanti di kelas panjenengan semua jika memang belum menerapkan segitiga restitusi. Memang agak lama, tapi insya Allah hasilnya itu akan lebih baik. Anak tidak lagi minder, anak bahkan tidak akan mengulangi lagi kesalahan itu. Seperti itu paparan dari saya tentang budaya positif. Mungkin ada unek-unek dari Bapak Ibu semua, boleh pertanyaan atau boleh sharing. Kalau misalnya berbagi praktek baik di kelasnya sudah menerapkan, kemudian ingin sharing dengan kita di sini, monggo saya persilakan. Kalau mau ingin tahu artinya diseminasi itu kalau diartikan secara umum apa kalau di forum ini? Kadang-kadang saya kurang paham. Ya, diseminasi budaya positif. Diseminasi itu merupakan gagasan atau ide yang muncul, kemudian ingin dibicarakan, ingin ditularkan, ingin berbagi dengan sesama atau kemudian orang lain. Nah, ini yang diambil di sini budaya positif. Jadi tidak, yang didiseminasi itu tidak hanya budaya positif saja, mungkin aturan-aturan yang ada di sekolah atau seperti itu Bapak. Jadi ide atau gagasan yang muncul kemudian ingin disosialisasikan kepada rekan sejawat ataupun kepala sekolah. Monggo, Bu Wiwi. Misalnya ada kasus tentang anak yang datang terlambat ke sekolah, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi? Ya, terima kasih. Untuk menyelesaikan permasalahan jika ada anak yang terlambat, Bu Wiwi, monggo, mungkin ada yang bisa membantu Bu Wiwi dulu. Misalnya di kelasnya juga pernah kejadian seperti itu, ada anak yang terlambat, apa yang Bapak Ibu guru lakukan? Monggo, mungkin ada yang ingin berbagi. Menegur, ditanyakan. Iya, kalau Pak Imam menegur, ditanyakan. Kenapa dan kenapa kok terlambat? Oh, betul. Menegur, ditanyakan. Kenapa dia datang terlambat? Boten langsung dihukum nih Pak Imam. Oh, boten nggih, kok jengkol Pak Imam nggih. Nah, betul sekali nggih. Jadi jika ada anak yang datang terlambat itu, mohon maaf nih Bapak Ibu guru, jangan langsung dimarahi. Jangan langsung dihukum. Tapi kadang memang apa yang kita lakukan itu kadang tidak terasa. Langsung aja dihukum, disuruh berhenti, disuruh berdiri di depan kelas. Kebetulan kemarin itu ada siswa saya yang datangnya terlambat. Apa yang saya lakukan? Apa tidak boleh masuk ke kelas? Tidak. Saya suruh masuk ke kelas dulu, kemudian mengikuti pelajaran, ya duduk. Setelah pembelajaran selesai, itu saya panggil, saya memberikan pertanyaan pada anak itu tidak ketika proses pembelajaran di kelas, ya, karena takut saya anak itu menjadi malu atau apa gitu, sehingga nanti tidak memperbaiki keadaan, tapi malah membuat dia nanti besok tidak mau sekolah. Saya panggil di ruangan tersendiri Bu Wiwi, kemudian saya mencoba menerapkan segitiga restitusi, menstabilkan, monggo Pak Akif, menstabilkan identitas. Saya
Saya bertanya dulu pada anak itu, kenapa kamu saya panggil? Dia akhirnya menjawab, saya dipanggil karena saya terlambat, Bu. Berarti dia mengerti kesalahannya. Kemudian saya bilang lagi, yang terlambat itu tidak hanya kamu saja, banyak anak itu yang kadang sering terlambat. Tapi ada seperti itunya. Jadi anak itu jangan langsung dipurukan, kamu terlambat enggak? Dia dikembalikan semangatnya supaya kegagalannya tadi, kegagalannya tadi dia terlambat itu bisa menjadi kesuksesan. Artinya nanti dia bisa menerangkan kenapa dia terlambat, kemudian mencari solusi terhadap masalahnya itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Saya tanyakan dulu, kenapa kamu tadi terlambat? Ya Bu, saya terlambat karena saya bangun kesiangan. Mengapa kamu bangun kesiangan? Tadi malam saya tidak bisa tidur, Bu, karena adik saya sakit. Berarti kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu salah. Iya Bu. Terus kamu apakah pengen memperbaiki kesalahanmu? Iya, saya ingin memperbaiki kesalahan saya. Nah, itu berarti sudah punya niat. Selanjutnya saya tanyakan lagi tentang keyakinan yang ada di kelasnya. Keyakinan kelas itu muncul ketika pertama kali anak itu masuk dalam kelas. Jadi setelah pembagian pengurus kelas, biasanya itu langsung dibentuklah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berasal dari anak itu sendiri. Jadi apa yang diinginkan anak-anak itu dikumpulkan, misalnya ditulis dalam sticky note, kemudian ditempelkan di papan tulis. Nah itu nanti kita pilah-pilah mana yang sekiranya sama, itu dijadikan satu. Setelah itu jadilah sebuah keyakinan kelas. Misalnya ada 3 atau 5 item. Usahakan keyakinan kelas yang diambil itu menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu bukan kata-kata yang positif, tidak boleh, jangan begitu. Bagaimana yang tepat? Nah, betul, seperti yang diutarakan Pak Wahyu, membuang sampah di tempatnya itu akan lebih bisa mengena daripada tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu. Jadi setelah ketemu keyakinan kelas seperti itu, akhirnya diambillah kesepakatan suara terbanyak, muncul 5 kesepakatan. Setelah itu ditulis. Setelah ditulis, dia lebih sepakat lagi. Semua anak itu harus tanda tangan tentang kesepakatan yang telah diambil. Kemudian hasil kesepakatannya sudah ditandatangani, itu tadi ditempelkan di samping kesepakatan yang telah disetujui. Nah, untuk menanyakan keyakinan, saya kembalikan lagi ke sana. Kemarin di kelasmu sudah ada keyakinan kelas. Iya Bu, kalau kamu terlambat seperti ini, apakah kamu melanggar keyakinan kelas? Dia bilang, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Apa konsekuensi kalau kamu melanggar keyakinan kelas? Saya akan berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi dia sudah mengutarakan masalah kenapa dia terlambat, kemudian dia juga mencari jalan keluar terhadap masalahnya tersebut. Mulai nanti saya akan tidur lebih awal. Jika adik masih sakit, saya akan tidur di kamar yang satunya. Jadi tidak jadi satu sama adiknya. Ya, saya akan berusaha cepat tidur supaya besok pagi saya tidak bangun kesiangan. Nah, berarti dia menemukan itu sendiri masalahnya itu jawabannya apa, dia langsung bisa menemukannya. Kemudian kapan keinginan itu kamu lakukan? Mulai besok. Nah, sekarang kita tinggal melihat saja. Ya, kita tinggal jadi manajer saja. Manajer yang hidup bersama anak itu. Ternyata jawabannya dari pertanyaan anak itu tadi diselesaikan sendiri apa boten? Nggih, diselesaikan sendiri. Jadi di sini gurune malah penak. Tidak usah berteriak-teriak.
anakmu itu terlambat karena tidak usah. Jadi anak diajak ngomong, diajak berbicara, duduk bersama. Kemudian kita tanya masalahnya, kemudian dia menyelesaikan solusinya sendiri. Mulai kapan solusinya itu akan diterapkan? Mulai besok. Dia janjinya seperti itu. Alhamdulillah setelah itu ya, satu murid di kelas saya itu tidak lagi terlambat. Ya mungkin saja adiknya yang sakit tadi sudah sembuh. Nanti Bu Wiwi segitiga restitusi. Bu Wiwi sudah menerapkan dalam kelasnya apa derek Bu? Oh derek. Setelah ini moga-moga ya Bu, nanti kita bisa berkolaborasi. Jadi kita bisa sharing dengan teman yang sudah menerapkan segitiga restitusi. Memang membutuhkan kesabaran ya untuk menerapkan segitiga restitusi karena harus pelan. Memperoleh hasil yang terbaik itu memang memerlukan perjalanan yang tidak mudah. Seperti itu. Monggo mungkin ada masukan yang lain atau sharing, J? Masih seperti tadi dari ini saya memang ya pernah mengalami penyampaian di sini. Jadi tekanannya dengan orang tua yang mengantar Bu tadi. Jadi gini, saya sebetulnya sudah siap, tapi ibu saya atau mama saya masih ngirim pesanan gitu. Ngirim pesanan? Misalnya roti ya. Oh, J. Nah, akhirnya karena terpancang itu, nah itu sampai sekarang terlambat. Jadi masalahnya atau sumber masalahnya tidak dari anak, tapi dari orang tua yang mengantar. Itu saya pernah punya murid di sini. Oh, J, Bapak J. Itu solusinya bagaimana? Ini ada dari Pak Juwardi ya. Murid Pak Juwardi terlambat, tapi yang menyebabkan terlambatnya karena orang tuanya yang mengantar. Karena orang tuanya harus mengantar jajan dulu ya Bapak, roti dulu ya. Nah, mungkin segitiga restitusi ini tidak juga untuk anak saja. Mungkin juga kita bisa mendekati orang tuanya Bapak. Jadi ketika kita menginginkan segitiga restitusi itu berjalan baik, itu kita duduk bersama, kita, anak, kemudian orang tua. Mungkin seperti itu nanti bisa ada jalan keluarnya. Apakah anak itu diantar dulu, baru rotinya belakangan seperti itu. Terus mungkin terlambatnya nggak setiap hari, jadi mungkin ketika pas penting saja gitu. Jadi kita memang perlu kolaborasi juga dengan orang tua. Mungkin kendalanya seperti itu. Karena kalau masalah seperti itu terus anak suruh berangkat sendiri, rumahnya jauh. Nah, makanya segitiga restitusi itu juga bisa diterapkan untuk orang tua murid juga. Jadi kita duduk bersama agar orang tua murid itu mengutarakan unek-uneknya, kemudian mencari juga jalan keluar terhadap masalahnya tersebut. Mungkin seperti itu Bapak. Dicobakan dulu ya. Coba besok diterapkan dulu kalau seperti ini, memakai segitiga restitusi pada orang tua murid seperti Bapak. Terima kasih masukannya Bapak Juwardi. Demikian pemaparan dari saya mengenai budaya positif yang ada di SDN Audiga Taman. Semoga setelah diseminasi ini, mari kita mencobakan apa yang sudah saya belajar terapkan. Jadi saya juga masih belajar untuk sharing dengan Bapak Ibu guru semua. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala salah kata dan tingkah laku. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.